Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani. Saya dari kelas 4 PGSD IKIP Siliwangi, angkatan tahun 2020. Nah, di sini saya itu akan membuat vlog atau sedikit penjelasan nih mengenai standar nasional pendidikan. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya, apa sih standar nasional pendidikan? Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal dalam suatu sistem pendidikan yang ada di wilayah, khususnya wilayah Indonesia gitu ya. Nasional itu Indonesia. Nah, di standar nasional pendidikan juga ada 8 jenis standar. Nah, yang pertama itu standar kompetensi kelulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar pendidik dan tenaga pendidik, yang keempat standar proses, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pembiayaan, yang ketujuh standar pengelolaan, dan yang terakhir standar penelitian pendidikan. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai standar sarana dan prasarana. Nah, sebelum jauh kita harus mengetahui dulu apa sih standar sarana dan prasarana dalam suatu pendidikan. Jadi, sarana dan prasarana itu merupakan kriteria minimal dalam ruang. Maksudnya kriteria minimal dalam misal ruang guru, ruang kelas, ruang murid, ruang laboratorium, ataupun tempat-tempat beribadah, terus perpustakaan dan yang lain-lain. Nah, itu untuk standar sarana dan prasarana. Nah, di sini juga ada fungsi dari standar sarana dan prasarana itu. Yang pertama itu fungsinya sebagai acuan. Nah, acuan seperti apa? Jadi, acuan standar sarana dan prasarana itu sebagai acuan dalam penyediaan fasilitas sekolah, karena tadi ada kriteria harus bagaimana bangunannya, harus sarana dan prasarananya seperti apa sesuai kebutuhan si peserta didik, seperti itu. Nah, yang kedua sebagai penunjang, di mana sebagai penunjang itu apabila memiliki sarana dan prasarana baik atau memiliki sarana dan prasarana lengkap, maka suatu sistem pendidikan yang ada di sekolah itu pasti memiliki kualitas yang lebih baik juga. Nah, itu untuk fungsi. Nah, adapun tujuan, yang pertama memudahkan suatu unit satuan pendidikan untuk menyediakan sarana dan prasarana, karena tadi sudah dibahas dalam pengertiannya saja kriteria minimal dalam pembangunan ruang ya. Jadi kalau misalkan untuk nanti menyediakannya juga lebih mempermudah, karena tadi adanya standar kriterianya seperti apa nih sarana dan prasarana yang akan dibangun. Nah, itu untuk tujuan. Dan ada manfaat juga nih teman-teman. Jadi apa sih manfaat sarana dan prasarana atau manfaat standar sarana dan prasarana ini? Nah, yang pertama itu akan menjadikan lingkungan ataupun ruang lingkup sistem pendidikan yang ada di suatu sekolah itu lebih kondusif dan nyaman juga, karena memiliki sarana dan prasarana itu sendiri. Dan juga keamanannya juga pasti terpercaya, karena tadi mempunyai kriteria standar sarana dan prasarana. Dan sistem ataupun hukum yang tertera dalam standar sarana dan prasarana itu untuk sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah ataupun SMP, MTS dan jenjang SMA juga ada di peraturan perundang-undangan nomor 24 tahun 2007 seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai standar sarana dan prasarana dalam standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Sekian pemaparan penjelasan mengenai standar nasional pendidikan, khususnya standar sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan. Saya Ida Destiani, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.